Ya, untuk part 2 ini kita masih sama. Silakan teman-teman tonton saja pembahasan ini, tidak usah mengerjakan. Jadi teman bisa mengingat bagaimana cara mengerjakannya. Nomor 11 yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Ingat-ingat lagi, tekanan hidrostatis itu diukur dari permukaan air kedalamannya. Jadi bukan ketinggian ikan tapi kedalaman. Nomor 1. Tekanan hidrostatis rumusnya Rho GH. Teman-teman gak usah nulis rumus, langsung saja. Rho-nya air 1000, G-nya 10, hanya H itu kedalaman ikannya, berarti 20 cm. Berarti nilainya ada di angka 2000 antara B dan C. Kemudian yang nomor 2, ikan kedua itu kedalamannya kita harus teliti dulu. Ikan nomor 2 rho-nya 1000, percepatan gravitasinya 10, dan kedalamannya ini yang di sini. Berarti dari 45 dikurangi 15, nilainya 30. Berarti jawabannya adalah yang C, angka 2 dan 3. Ini nolnya kurang 1 di sini, tapi tidak apa-apa. Kita lanjut ke soal nomor 12. Ada dua gambar tentang selinki atau besi yang memiliki motif atau pola melingkar-lingkar. Oke. Perubahan yang terjadi akibat perlakuan yang diberikan di gambar 1 dan kedua. Gambar 1, di sini ada kata-kata bolak-balik 2 kali dalam 1 sekon. Nih. Bolak-balik 2 kali dalam 1 sekon, berarti N-nya 2, T-nya 1. Kemudian percobaan kedua, selinki digerakkan bolak-balik 1 kali dalam 1 sekon. Berarti yang kedua N-nya 1, T-nya 1. Untuk gambar 1, ini yang ke-1, kita cari frekuensinya. Frekuensi itu jumlah getaran dibagi waktu, berarti nilainya langsung saja 2. Yang kedua, frekuensinya jumlah getarannya 1 dibagi 1, nilainya 1. Kemudian untuk periode itu kebalikannya dari frekuensi. T-nya berarti ini nilainya setengah, karena kebalikan dari frekuensi, atau 1/F. Yang ini nilainya T-nya 1. Oke, kita fokus di angka nilai frekuensi dan nilai periodenya. Option A, jika periode bertambah. Jika periode bertambah itu berarti dari gambar 1 ke gambar 2 yang awalnya setengah menjadi 1. Jika periode bertambah, kita lihat gambarnya, maka amplitudo dan panjang gelombang mengecil. Dari gambar 1 ke gambar 2 yang pernyataan A, itu amplitudonya semakin besar dan panjang gelombang itu teman-teman ingat terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini bukit dan ini adalah lembah. Jadi segini itu satu gelombang. Panjang gelombangnya apabila kita bandingkan jelas lebih panjang yang gambar 2. Berarti option A salah. Yang B, jika frekuensi bertambah. Frekuensi kita lihat, frekuensi bertambah itu dari 1 ke 2. Berarti kita lihat dari gambar 2 ke 1. Maka amplitudo dan panjang gelombang meningkat. Ini salah ya. Dari 2 ke 1 amplitudonya malah mengecil, karena ini lebih besar, ini lebih kecil. Harusnya amplitudo dan panjang gelombang mengecil. Yang C, jika frekuensi berkurang itu berarti dari 2 ke 1. Berarti dari gambar 1 ke gambar 2, karena ini tadi keadaan 1, ini keadaan gambar 2. Dari gambar 1 ke gambar 2, maka amplitudo meningkat dan panjang gelombang tetap. Benar, amplitudonya meningkat, tetapi panjang gelombangnya lebih besar yang gambar 2 atau tidak tetap. Berarti jawabannya yang D. Jika periode bertambah itu dari gambar 1 ke gambar 2, maka amplitudo dan panjang gelombang meningkat. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 13. Di sini ada 2 buah kapal
yang mengukur kedalaman laut. Ada pernyataan bahwa pantulan sinar ultrasonik. Kalau ada kata-kata pantulan berarti sinar itu melalui 2 kali jalan. Pertama dia turun ke bawah, yang kedua dia naik ke atas. Itu kenapa rumusnya itu kenapa S sama dengan VT/2. Angka 2 di sini menunjukkan bahwa pergerakan sinarnya itu 2 kali, dari ketika dipancarkan dari kapal dan ketika kembali ke kapal. Ini menempuh 2 kali jalan. Kalau soalnya hanya menempuh 1 kali, misalkan waktu yang terukur ketika sinar kembali ke kapal, berarti itu hanya menempuh 1 kali waktu, jadi tidak dibagi 2. Lanjut ke soal nomor 13. Pantulan sinar ultrasonik diterima kembali setelah 2 sekon. Bila cepat rambat bunyi 1400, maka selisih kedalaman laut yang P dan Q. Kita hitung dulu yang P. Yang P ini pantulan bunyinya kembali setelah 1,5 sekon, berarti S1 atau SP sama dengan kecepatannya 1400 dikalikan T-nya 1,5 dibagi 2. Kemudian yang S2-nya 1400 dikali waktu tempuh yang keduanya 2 sekon kali 2 dibagi 2, berarti yang ini 1400, yang ini kita coret jadi 700 berarti 1050. Kita hitung selisihnya, berarti nilai selisihnya adalah 350 meter. Ya, ada jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 15. Di sini ada 2 buah muatan yang dia mengalami gaya tolak-menolak sebesar 64 Newton. Gaya tolaknya 64 Newton. Kemudian apabila jarak keduanya didekatkan menjadi setengah kali semula, berarti R2-nya menjadi setengah R. Maka gaya tolak antara keduanya menjadi, nah kalau seperti ini kita gunakan keadaan perbandingan F1 dibanding F2. Rumusnya Q1 Q2 itu kita langsung gunakan saja 1/R² dibanding 1/R2². F1 nilainya 64 itu dari sini. Ini adalah muatan yang sejenis karena mereka memiliki gaya tolak-menolak nih. Dan besarnya itu 64 Newton. 64 Newton itu adalah besar gaya tolak-menolaknya. Jadi tidak perlu ditambahkan menjadi 128 itu tidak. Karena 64 itu adalah gaya tolak-menolak dari kedua buah muatan tersebut. Oke, kita masukkan ke sini. 64/F2 sama dengan 1/R², ini R1 ya, kali, kita kalikan silang, setengah R1, ini kita kuadratkan bagi 1. Hati-hati di sini teman-teman, ini R2-nya itu kan setengah dari R1, jadi yang dikuadratkan tidak hanya R1-nya, tapi ini juga dikuadratkan, angka dari setengahnya itu. Biasanya kurang teliti di bagian pecahan yang dikuadratkan. Berarti ini 64/F2 sama dengan 1/R1² kali 1/4 R1². Ini kita coret, tinggal 64/F2 sama dengan nilainya 1/4, karena ini juga bisa dicoret 1/4, berarti nilai F2 nya ini kita kalikan angka 1 dan 4 nya kita kalikan dengan 64,
F2 nya sama dengan 64 dikalikan 4. Maka nilainya itu 240 ditambah 16 berarti 256 Newton. Logikanya ketika benda yang memiliki muatan sejenis itu akan tolak menolak, dan ketika jaraknya lebih didekatkan lagi maka dia akan mengalami gaya tolak menolak yang lebih besar. Jadi seperti itu. Nomor 15 jawabannya 26. Lanjut ke soal nomor 16. Kita hapus dulu. Soal nomor 16 ini kita disuruh mencari tahu tegangan dari baterai. Ini kita lihat dulu di sini ada ampere meter. Teman-teman, gimana cara membaca ampere meter ini? Jadi di sini ada batasnya 0. Ada batasnya 0 sampai 1 ampere. Berarti dari ini sampai sini itu nilainya 1 ampere. Maksimumnya 1 ampere. Berarti kalau ini teman-teman bisa gunakan bagian atas atau bagian bawah. Kalau bagian atas berarti itu diangka 80 per 100, maksimumnya yang atas 100 dikalikan maksimum ini dikalikan 1 ampere, berarti dia nilainya 8 per 10 dibagi 2, jadi 2 per dibagi 4 per 5, berarti 0,8 ampere. Kalau kita gunakan skala yang bawah, juga bisa. Itu yang bawah nilainya adalah 40 per pernya yang tetap yang bawah sama 50, berarti hasilnya sama 0,8 ampere. Ini baru cara membaca ampere meter. Kemudian untuk mencari tegangannya kita harus mencari tahu nilai dari resistor pengganti. Yang pertama kita selesaikan paralelnya. Rp sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per 30. Samakan penyebutnya 30, di sini 2 tambah 1 berarti 3 per 30, 1 per 10. Jadi resistor paralelnya yang 10 ohm. Kemudian kita jumlahkan dengan yang seri. R total sama dengan 20 ditambah 10, nilainya 30 ohm. Ini adalah resistor gabungan dari ketiga ini. Berarti untuk nilai tegangannya kita bisa simpulkan I VIR, VI kali R, VIR. Arusnya tadi 0,8, harusnya 0,8 dikalikan 30, berarti tinggal 8 kali 3 nilainya 24 volt. Jawabannya D. Oke, nomor 17 kita di sini agak menggunakan pemikiran yang jeli. Jadi pertama itu kita lihat bagian ini. Pada intinya kalau muatannya sejenis dia akan tolak menolak. Jadi di P ini dia harus sejenis muatannya dengan Q agar bunganya bisa bergerak. Kalau muatannya beda jenis, jadi P-nya nanti akan tertarik ke sini dan bunganya jadi tidak bergerak ketika menerima arus listrik atau medan magnet. Nah, untuk menentukan apakah X-nya negatif atau X-nya positif, Y-nya negatif atau Y-nya positif, kemudian bagaimana nilai P-nya ini, apakah dia kutub utara atau selatan. Yang pertama itu kita mengambil prinsip gambar ini. Apabila dialiri arus, kita lihat opsinya. Kita coba yang nomor 1 ini. X-nya positif, Y-nya negatif, P-nya utara. X-nya positif,
Y-nya negatif. Nah, di sini teman-teman gunakan kaidah tangan kanan. Tangan kanan biasa memegang pulpen atau menggenggam pulpen dengan ibu jari yang membuka. Kemudian arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, berarti arusnya mengalir dari sini, dari X ke Y. Arah arus ini diwakili oleh keempat jari kita. Jadi otomatis apabila kita menggenggam pulpen, ini keempat jari kita itu berada di depan pulpen, berarti menutupi pulpen. Kemudian arah ibu jari kita berada di bawah sini, itu menunjukkan arah utara. Ibu jari menunjukkan arah utara, sehingga nilai X-nya ini selatan dan P-nya harusnya selatan juga, agar mereka itu berlawanan, agar mereka itu muatannya sama dan P-nya dan bunganya bisa bergerak. Berarti option 1 salah. Yang benar option nomor 2. Karena nomor 1 itu salah, berarti tinggal option nomor 2 dan nomor 4. Jawabannya C. Kita misalkan yang nomor 4 langsung ya. Nomor 4 itu X-nya negatif, Y-nya positif, dan P-nya utara. X-nya negatif, Y-nya positif, berarti arus mengalir dari Y. Kalau arus mengalir dari Y, ini yang pertama kali arus dialiri itu dari belakang pulpen. Berarti jari tangan kita menggenggam pulpen dari belakang, dari bawah pulpen. Sehingga anggap aja ini pulpennya ya. Berarti jari kita masuk dulu ke belakang sana, baru ke depan. Nah, itu berarti jempol kita berada di arah sini. Ini jempol ibu jari. Jempol kita menunjukkan arah utara, berarti nilai P-nya itu harus sama dengan ibu jari agar dia mendapatkan gaya tolak menolak. Berarti nilai P-nya adalah utara. Jawabannya nomor 4 benar. Kalau teman-teman masih bingung di soal seperti ini, silahkan dilewati dulu. Nomor 18, ada beberapa komponen lingkungan sawah. Yang ditanyakan, komponen biotik yang berpotensi merugikan petani dalam meningkatkan hasil panen. Oke. Kita nilai ini tidak, berarti kita seleksi dulu. Kita nilai tidak, kemudian ular ini tidak, berarti yang tidak ada angka 3 dan 5-nya. Ini ada 3, ini ada 5, berarti jawabannya D. Oke, nomor 19 ini, tanaman pagar bisa saja menghambat pertumbuhan tetehan karena dia melilit batang bagian atas, sehingga tetehan tersebut akan terhambat pertumbuhannya. Jawabannya yang A. Nomor 20, hewan yang memiliki persamaan ciri paling banyak. Kita bisa melihat dengan jelas yang hampir sama itu adalah nomor 1 dan 3, berarti jawabannya A, karena mereka sama-sama dari burung. Dan kalau nomor 4 ini kelinci, mamalia, dan buaya itu beda, karena dari bentuknya saja kelinci memiliki telinga dan buaya memiliki telinga. Habitat tempat hidupnya saja berbeda. Lanjut soal nomor 21. Di sini ada gerakan. Yang pertama menekuk siku, yang kedua meluruskan siku. Soalnya menunjukkan mekanisme kerja otot pada gerakan 1 ke 2, berarti dari menekuk ke lurus itu adalah gerak antagonis atau gerak yang berlawanan. Bicep dari kontraksi dia menjadi relaksasi. Untuk yang bicep, ketika dia menekuk, bicep itu ada di bagian sini, berarti ini bicepnya berkontraksi, kemudian ketika lurus bicepnya menjadi berelaksasi, dan tricepnya yang belakang ini yang menjadi kontraksi. Lanjut soal nomor selanjutnya.
bahan makanan, tempat pencernaan, dan peran enzim dari proses tersebut. Bahan makanan 1 ditetesi biuret, sebelumnya putih, kalau ditetesi biuret menjadi ungu. Bahan keduanya ditetesi biuret menjadi hijau. Bahan ketiga menjadi ungu, dan bahan keempat menjadi biru. Berarti kemungkinan nomor 1, 3, dan 4 ini adalah bahan yang mengandung protein. Kita seleksi dulu yang nomor 2. Yang nomor 2 kita silang. Nomor 1 dan 4 di mulut mengubah amilum menjadi maltosa, bukan. Nomor 1 dan 3 di lambung. Ya, berarti nomor 1, 3, 4 ini adalah bahan yang mengandung protein karena diuji dengan biuret. Ini bukan uji protein, ini bukan uji protein, ini bukan uji protein, berarti jawabannya B. Oke, nomor 23 kita analisis dari gambarnya. Apabila ada 3 bagian seperti ini, berarti dia adalah yang bagian 1 ini jaringan atas atau jaringan tubuh bagian atas dari dada ke atas, dan bagian 3 ini adalah jaringan tubuh bagian dada ke bawah. Yang nomor 2 ini adalah bagian dari si paru-paru atau untuk menyaring darah yang kayak karbon dioksida disaring menjadi darah yang bersih yang mengandung oksigen. Bagian pembuluh-pembuluh darah kita harus hafal. Yang atas ini adalah vena anterior. Anterior kita ingatnya anten itu atas. Vena anterior atau namanya vena superior. AS, anterior atau superior. Ini hanya perbedaan pemberian nama. Jadi nanti di soal bisa diketahui dia anterior atau superior. Super juga super atas. Jadi kita ingat-ingatnya gampang. Kemudian yang bagian bawah ini adalah pembuluh darah vena yang inferior. Kalau di optionnya kita lihat ada vena cava inferior dan ada vena cava superior, kemudian ada pulmonalis. Berarti yang nomor 2 ini adalah pembuluh darah vena pulmonalis. Pembuluh darah yang menuju ke jantung itu adalah vena. Di sini. Ini nomor yang ini menuju ke jantung, yang ini juga menuju ke jantung, yang ini juga menuju ke jantung sebelah kanan. Berarti pembuluh darah yang diberi tanda panah itu adalah vena pulmonalis, karena yang B cava inferior itu bukan. Cava inferior itu terhubung dengan bagian tubuh jaringan bawah, dan yang superior itu bagian tubuh terhubung dengan jaringan tubuh bagian atas. Dan yang aorta itu pembuluh darah yang bukan menuju ke jantung. Nomor 24, pernyataan virus corona menyebabkan kerusakan pada sistem pernafasan. Jadi kita fokus di sini sistem pernafasan. Yang nomor 1 itu ada mata, hidung, mulut, ini bukan pernafasan. Yang nomor 2, cepat merambat masuk ke saluran pernafasan. Ya, ini pernafasan. Yang nomor 3, menginfeksi otot jantung sehingga tidak mampu memompa darah. Ini bukan pernafasan, ini adalah sistem peredaran darah. Dan yang keempat, menyerang sepanjang dinding saluran pernafasan. Berarti yang menyerang pada sistem pernafasan, kita fokus pada pernafasan, itu ada di option 2 dan 4. Kemudian nomor 25, urutan tahap pembentukan urin. Biasanya gambarnya yang ada bulat-bulatannya ini ada di sebelah kiri. Tapi ini soalnya bagus, jadi dia dibalik dan diberi tanda. Nomor 3, yang bulat-bulat ini adalah namanya glomerulus. Glomerulus itu terjadi filtrasi atau penyaringan darah tahap 1. Jadi di bagian 3 itu adalah filtrasi. Langsung ketemu jawabannya yang B. Tahap 2 itu tubulus contortus proximal.
terjadi reabsorpsi. Ini P. Nomor 2 proksimal, yang nomor 1 ini D, distal. Kemudian apabila ada penderita diabetes mellitus, berarti ada kegagalan di salah satu proses penyaringan darah, yakni ada di proses penambahan ada di proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh di situ. Lanjut ke soal nomor 26. Fungsi epididymis itu untuk menyimpan dan mematangkan sel sperma. Nomor 2 dan 3. Nomor 27, fungsi jaringan parenkim. Yang pertama, melindungi jaringan di bawahnya. Ini bukan. Ini adalah epidermis. Kemudian, tempat pembentukan zat makanan, ya. Nomor 3, penyimpanan cadangan makanan, iya. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini adalah spons atau bunga karang. Jawabannya berarti 2 dan 3. Nomor 28. Ada 3 perlakuan dari percobaan tanaman hidrilla. Yang pertama, dia dipaparkan di sinar matahari. Itu menghasilkan 16 gelembung, 18 dan 19. Yang kedua, ditambahkan NaHCO3 menghasilkan gelembung yang lebih banyak. Dan yang ketiga, dia mataharinya tertutup, berarti tidak ada cahaya matahari dan tidak menghasilkan gelembung. Berarti kesimpulannya ada 2 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama itu adalah kadar karbon dioksida, dan yang kedua adalah intensitas cahaya. NaHCO3 ini adalah salah satu penyuplai adanya kadar karbon dioksida. Jadi ketika terurai dia menjadi zat karbon dioksida yang banyak, sehingga laju fotosintesisnya itu menjadi lebih besar dan menghasilkan gelembung-gelembung oksigen yang lebih banyak. Nomor 29, sifat tahan hama yang pulen merupakan sifat unggul yang diharapkan. Jadi ada tahan hama dan pulen. Pulen itu pera. Secara teori untuk memperoleh keturunan sifat unggul homozigot. Homozigot ini ada kata-kata homozigot dan unggul. Berarti harus yang gametnya itu T besar dan R besar ada di angka 1. Berarti disilangkan sesama individu nomor 1. Ini sudah jelas ya. Karena harus unggul dan homozigot. Homozigot itu sifatnya sama. Berarti kalau T besar, kalau R besar. Nomor 30, produk bioteknologi Acetobacter psilinum. Ini untuk pembuatan ini gambar 1, bakterinya Acetobacter psilinum. Benar atau salah? Salah. Acetobacter psilinum itu untuk membuat nata de coco. Kemudian Rhizopus itu untuk proses fermentasi kedelai. Streptococcus lactis itu untuk keju-kejuan atau yogurt. Berarti jawabannya yang nomor 4, Saccharomyces ini ya untuk roti. Jawabannya yang D. Nah, demikian, semoga teman-teman bisa lebih mengingat apa yang harus diingat, dan yang soal belum dijawab akan dijawab secara terpisah karena membutuhkan analisis yang lebih banyak. Dan pesannya untuk soal yang belum dipahami silahkan dilewati dulu mengerjakannya. Kerjakan soal yang bisa dipastikan menjawab dengan benar dan jangan terburu-buru menjawab soalnya. Untuk hitungan teman-teman silahkan dikasih nomor di kertas buramnya. Nomor 1 hitungannya apa, nomor 2 hitungannya apa. Jadi untuk menelitinya lebih gampang. Sekian pembahasan dari kali ini soal SPD Kota Yogyakarta yang katanya mirip-mirip dengan SPD Provinsi DIY tahun 2020. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.